Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dari kelas A mengambil tema pembahasan tentang UT atau ultrasonic testing. Ya, pertama-tama kami akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Saya pribadi Angga Restu Pahlawan. Selanjutnya ada Aji Widyanugraha. Terus ada Ardi Saripudin. Ada Arif Baidillah dan ada Bagas Karananda. Sesya. Ya, next. Ya, langsung saja masuk ke dalam pembahasan. Perlu diketahui, ultrasonic atau UT itu sendiri termasuk ke dalam pengujian non-destructive test atau pengujian material tanpa merusak material benda kerja itu sendiri. As the name implies, ultrasonic waves are mechanical vibration having the same characteristic as sound waves. Di mana ultrasonic merupakan suatu getaran mekanik yang memiliki karakteristik yang sama dengan gelombang suara. Namun memiliki frekuensi yang sangat tinggi sehingga tidak dapat dideteksi oleh telinga manusia. Frekuensi getaran yang bisa didengar manusia sendiri yaitu 20 Hz sampai dengan 20.000 Hz. Nah, sedangkan frekuensi ultrasonik ini sendiri di atas 20.000 Hz. Jadi tidak bisa dideteksi oleh telinga manusia. Next. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang prinsip dari kerja ultrasonik sendiri. Adapun prinsip dari kerja ultrasonik yaitu dengan cara memberikan gelombang frekuensi tinggi ke dalam material benda kerja, material uji. Untuk maaf tadi ada telepon. The principle of ultrasonic fault detection. Prinsip deteksi ultrasonik, cacat ultrasonik dengan menggunakan probe gelombang tunggal, yaitu akan dijelaskan oleh Saudara Adi. Oke, baik. Terima kasih Saudara Angga sudah mempersilahkan waktunya untuk saya mempresentasikan. Baik, perkenalkan nama saya adalah Ardi Syarifudin. Saya akan menjelaskan bagaimana prinsip kerja dasar ultrasonic flow detect atau ultrasonic testing ini sendiri. Pada dasarnya di alat ultrasonic testing ini itu terdapat namanya sebuah probe yang kita bisa lihat di posisi atas benda kerjanya. Nah, probe ini akan menghasilkan sebuah atau beberapa gelombang yang tadi sudah disebutkan oleh Saudara Angga, yaitu gelombang ultrasonik dengan frekuensi tertentu. Nah, itu akan dilambangkan oleh beberapa gelombang yang akan dihasilkan di layar sebelah kanan sini. Itu akan diproyeksikan sebagai gelombang X dan Y. Nah, kita lihat yang bagian A terlebih dahulu. Apabila keadaan normal, gelombang tersebut akan menghasilkan gelombang yang hanya terjadi gelombang dua saja, yaitu X dan Y. Dengan catatan X dan Y ini akan muncul di layar alat yang nanti akan dijelaskan di slide bawah. Nah, itu apabila tidak menemukan kecacatan pada spesimen atau crack atau mungkin patahan dan lain sebagainya di dalamnya. Ini ada di poin A yang sebelah atas. Jadi ada probe menghasilkan sebuah sinyal, apabila tidak ada cacat, dia akan menghasilkan sinyal X dan Y. Oke, kita berubah ke posisi yang kedua, ada di posisi B. Kemudian jika probe yang tadi saya jelaskan itu bergeser dari yang sebelumnya tidak ada kecacatan, kemudian dia mendeteksi adanya kecacatan atau crack mungkin bahasanya, atau patahan di suatu material, maka akan diproyeksikan sebagai lambang di monitornya adalah bisa dinampakkan di sini adalah lambang Z. Jadi selain X dan Y tadi, itu ada lambang Z yang menandakan bahwa di
spesimen yang kita uji tersebut ada sebuah kecacatan atau ada crack ataupun apapun itu namanya. Jadi cara membedakan antara adanya kecacatan suatu produk atau enggak pada ultrasonic testing ini bisa dilihat dari kondisi sinyal yang dihasilkan. Itu ada X dan Y yang kita dapat lihat itu berarti tidak adanya kecacatan. Yang kemudian ada Z itu menandakan bahwa adanya kecacatan pada si produk itu sendiri. Jadi kalau kita lihat X dan Y ini apabila tidak ada kecacatan dia ada gelombang langsung sinyalnya balik lagi ke Y. Jadi memantulkan langsung Y. Apabila ada kecacatan maka sinyal X tadi tertahan oleh sinyal Z, kemudian sinyal Z-nya dulu yang yang akan terdeteksi, kemudian akan dikembalikan ke probe, maka muncul sinyal Z tersebut, kemudian dia balik lagi baru ke bawah sinyal Y. Nah, seperti itu apabila ada kecacatan. Silakan di next slide, Saudara Bagas. Nah, baik. Untuk dari tadi yang prinsip kerja yang dijelaskan oleh saya pribadi itu gelombang-gelombang X, Y dan Z tadi yang saya jelaskan itu akan dipresentasikan di sebuah alat ultrasonik ini. Nah, di alat ini akan dijelaskan seberapa detailnya kecacatan sebuah produk tersebut, seberapa besarnya gelombang Z yang dihasilkan pada spesimen yang diuji. Jadi gelombang yang tadi dihasilkan oleh probe kemudian masuk ke spesimen, kemudian grafik dari X, Y, dan Z yang dihasilkan tadi atau apabila ada kecacatan ataupun tidak ada kecacatan akan diproyeksikan pada alat yang di poin 4 ini. Next slide, Saudara Bagas. Terima kasih. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya, saya Bagas Karananda akan meneruskan apa yang sudah Saudara Ardi sampaikan. Jadi, untuk UT ini kurang lebih sama seperti kawan-kawan saya yang sudah saya sampaikan. Dan di sini ada 10 poin tentang UT itu tersebut. Jadi, it's suitable for both single and double probe operation. Jadi, ini sangat cocok banget buat kalau misalkan dipakai untuk operasi probe tunggal dan probe ganda. Dan nextnya, it's cover of range of frequency at least 1 to 5 microhertz. Jadi bisa mencakup berbagai frekuensi, setidaknya 1 sampai 5 microhertz. Terus the amplifier has a calibrated gain control in step 1 of 2 disable. Jadi amplifier yang tadi di gambar sebelumnya itu memiliki kontrol gain yang dapat dikalibrasi. Nah, dalam langkah atau dalam dalam langkah 1 atau 2 desibel. Nextnya, suppression of low level signals it should be optionally available. Jadi sinyalnya itu kuat. Nah, tapi tingkat rendah harus tersedia secara optimal. Jadi sinyal itu kadang bisa kuat, kadang juga bisa rendah. Nah, tapi itu bisa tersedia secara optimal. Next, the time-based range must be adjustable between 100 to 500 mm travel path for both compressional and shear wave. Jadi, rentang basis waktu itu dapat disesuaikan. Jadi, antara lintasan perjalanan yang dari 100 mm sampai 500 mm itu untuk gelombang geser dan juga untuk gelombang kompresi. Nextnya, it must have sufficient trace brilliance for the screen indication to be read without difficulty. Nah, alat ini tuh memiliki kecemerlangan jejak yang cukup untuk indikasi layar. Jadi intinya alat ini tuh gampang untuk dibaca, jadi nggak begitu sulit untuk membaca alat-alat hasil dari deteksi alat ini. Nah, yang terakhir, it should give completely stable indication. After a primary warming up period, its mean operated, there must be built-in compensation. It must be built-in compensation for limited voltage fluctuation. Jadi memberikan indikasi sepenuhnya stabil. Jadi alat UT ini bisa memberikan
indikasi sinyal yang stabil setelah periode pemanasan awal. Nah, jika listrik dioperasikan, harus ada kompensasi bawaan untuk fluktuasi tegangan terbatas. Nah, ini berikut sedikit dari kebutuhan-kebutuhan UT yang bisa kelompok kami sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh kawan saya di next selanjutnya. Ya, terima kasih sebelumnya. Saya Haji Widya Nugraha akan menjelaskan adapun kelebihan dari sistem digital tersebut, antara lain yang pertama, teknik kalibrasi dapat dibangun di dalam dengan koreksi otomatis dan lalu terkunci. Yang kedua, nilai yang diukur dapat diperoleh dalam bentuk numerik, menghilangkan pengukuran yang di layar. Yang ketiga, parameter inspeksi disimpan dan dapat dipanggil kembali. Yang keempat, kecerahan layar konstan dan tinggi, terlepas dari rentang pengujian. Yang kelima, gambar layar dapat dibekukan atau diintegrasikan. Yang keenam, tampilan digital dapat direkam, ditransfer ke lokasi terpencil atau dihubungkan. Nah, yang ketujuh, kurva digisi atau DAC untuk masing-masing probe dapat disimpan memori dan ditumbangkan pada sinyal. Nah, yang terakhir, detektor cacat yang dioperasikan dengan baterai harus memiliki berat kurang dari 4 kg. Terima kasih, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Arif. Ya, terima kasih Saudara Haji. Saya Arif Baidillah. Nah, di sini saya akan melanjutkan dari UT itu sendiri, yaitu tipe apa saja sih yang dapat dideteksi oleh ultrasonic testing. Nah, yang kelompok kami dapatkan yaitu kecacatan pada bagian pengelasan. Jadi, tipe pada kecacatan bagian pengelasan yang dapat dideteksi oleh ultrasonic testing diantaranya yaitu yang pertama yaitu crack. Crack itu sendiri merupakan bagian patahan pada bagian yang jelas incomplete fusion. Nah, incomplete fusion itu sendiri merupakan cacat las di mana pada saat pengelasan terdapat rongga antara logam las dan logam induknya. Untuk yang ketiga, yaitu incomplete penetration. Nah, incomplete penetration itu sendiri hampir sama dengan incomplete fusion, akan tetapi pada incomplete penetration, cacat pada bagian pengelasan ini terdapat pada bagian paling bawah pada bagian pengelasan. Jadi, logam las itu sendiri tidak sampai menyentuh dasar dari bagian yang ingin dilas. Nah, untuk yang keempat adalah slag. Nah, slag itu sendiri merupakan percikan-percikan dari pada saat melakukan pengelasan. Dan yang terakhir yaitu porosity. Nah, porosity itu sendiri merupakan cacat pada bagian pengelasan di mana terdapat lubang-lubang kecil pada bagian dalam area yang sudah dilas. Untuk sekian presentasi kelompok kami. Selanjutnya saya serahkan kepada Saudara Angga kembali. Ya, terima kasih sebelumnya. Cukup sekian dari kelompok kami, kelompok 2 dari kelas A untuk pembahasan UT atau ultrasonic testing sendiri. Ya, untuk pembahasan mungkin dari kami apabila ada banyak kekurangan, maaf ya sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.